wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Pak Rangga Setiawan SPD. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik yaitu pra observasi. Baik, langsung saja. Selamat pagi Pak Rangga. Ya, selamat pagi Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Pak Erlangga, boleh saya menyita waktu Pak Erlangga sebentar? Sebentar saja. Pak Erlangga sibuk kah? Kebetulan saya tidak sibuk Pak, jadi kalian bisa ada apa? Oke. Baik Pak Erlangga. Jadi begini, saya akan melakukan kegiatan praobservasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Pak Erlangga kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Pak Erlangga. Tujuannya adalah supervisi akademik ini untuk membantu Pak Erlangga dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sebagai guru. Jadi kita ngobrol santai nih. Dari kegiatan ini kita akan melihat nanti sejauh mana kesiapan Pak Erlangga dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari obrolan kita ini apa yang Pak Erlangga harapkan? Baik, dari kegiatan ini saya berharap saya dapat mengembangkan kompetisi saya sebagai guru Pak, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Oke, baik Pak Erlangga. Semoga pada momen ini saya dapat membantu Pak Erlangga. Kalau boleh saya tahu, besok Pak Erlangga akan memberikan materi tentang apa? Oke, jadi baik Pak. Besok saya akan memberikan materi tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem di kelas 5 Pak. Ya, kelas 5 ya. 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 Kemudian apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti Pak Erlangga? Oke, baik. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama, melalui kegiatan pengamatan gambar dan video, Ya. siswa dapat menganalisis interaksi makhluk hidup di lingkungan sekitarnya dengan komunikatif. Ya. Yang kedua, melalui kegiatan menebak emosi, siswa mengembangkan kebiasaan emosi diri dan sikap empati sebagai bentuk interaksi terhadap sesama makhluk hidup dengan positif. Terus yang ketiga, melalui unjuk kerja, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya dengan kreatif. Terus yang keempat, melalui jurnal Detective Sense, siswa merefleksikan pengalaman yang diperolehnya. Oke. Itu berarti tujuan pembelajaran Pak Erlangga ya. Iya. Kemudian Pak Erlangga, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah Pak Erlangga siapkan? Oke. Untuk persiapan saya sudah menggunakan perangkat pembelajaran Pak, seperti RPP, Ya. media pembelajaran, Ya. terus untuk evaluasi pembelajaran ini. Ya. Berarti yang disiapkan RPP, media pembelajaran, juga rubrik evaluasinya ya Pak ya. Ya, Pak. Oke Pak Erlangga, sudah lengkap sekali saya lihat, saya dengar tadi perangkat yang Pak Erlangga siapkan. Kemudian terkait dengan hal itu, apa kesulitan atau hambatan Pak Erlangga dalam menyampaikan materi besok? Oke, kalau untuk kesulitan dan hambatan dalam satu kelas itu, Ya. kemampuan siswanya berbeda-beda nih Pak. Oke. Nah, ada yang gampang sekali menangkap materi, Ya. ada juga yang lambat Ya. dalam menangkap materi pelajaran yang kita berikan Pak. Oke. Berarti ada tingkat yang berbeda-beda di Ya. dalam kelasnya. Ada perbedaannya. Ya. Oke. Oke, terkait hal itu Pak Erlangga, apakah strategi yang Pak Erlangga akan lakukan nanti dalam mengatasi kesulitan tersebut? Oke, untuk strategi saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam Pak, Ya. untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam juga. Oke, berarti dengan adanya keberagaman pemahaman tadi di kelas tadi, berarti Pak Erlangga menyediakan media pembelajaran yang beragam juga ya? Siap, siap. Berarti Pak Erlangga sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran
yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Bagus sekali Pak Erlangga. Dari sini saya lihat sudah kelihatan bahwa Pak Erlangga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pak Erlangga ya. Nah, dari persiapan Pak Erlangga, apakah masih ada yang kurang Pak? Saya kira. Kalau yang kurang persiapannya ini sepertinya media pembelajaran nih Pak. Nah, media pembelajarannya masih saya proses dulu karena harus menyesuaikan dengan karakteristiknya juga. Oh ya, berarti sedang mempersiapkan media pelajaran ya? Ya. Sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya kan? Benar-benar sekali Pak Erlangga. Kemudian untuk menyelesaikan media pembelajaran Pak Erlangga, bantuan dari siapa yang Pak Erlangga harapkan nantinya? Untuk menyelesaikan media pembelajaran kemungkinan nanti saya minta bantuan sejawat atau bantuan dari Bapak bisa kira-kira? Siap, bisa ya ya, baik, insya Allah saya bisa membantu. Berarti bantuan yang Pak Erlangga harapkan selain dari rekan guru mungkin dari saya juga Pak ya? Iya, Pak. Ya. Oke, baik. Siap. Terima kasih Pak. Saya siap membantu nanti. Oke. Nah Pak Erlangga, kemudian kompetensi apa yang Pak Erlangga kembangkan dari kegiatan ini? Oke, yang saya ingin kembangkan adalah kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional Pak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosionalnya. Oke Pak Erlangga. Dari penjelasan Pak Erlangga, berarti Pak Erlangga ini ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial dan kepribadiannya ya. Nah, strategi apa yang Pak Erlangga akan lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang disebutkan tadi? Oke, baik. Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap ya Pak tentunya, yang berpihak pada murid seperti RPP berpihak pada murid, yang memuat pembelajaran berdiferensiasi dan PSE tadi Pak. Ya. Nah, terus media pembelajaran yang menarik juga, dan juga media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan Pak. Oke, itu berarti ya Ya. persiapannya. Bagus sekali Pak Erlangga. Insya Allah saya akan membantu Pak Erlangga dalam mengembangkan kompetensi yang ingin dicapai dalam kegiatan kompetensi tersebut, dalam kegiatan observasi nanti ya. Insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi tentang apa yang belum dan apa yang sudah terlaksanakan. Rencana pengembangan diri Pak Erlangga. Nah, untuk rencana pelaksanaannya kita akan melaksanakan observasi besok sesuai dengan yang sudah kita sepakati Pak Erlangga ya. Ya Pak. Baik Pak Erlangga, terima kasih. Mungkin itu saja obrolan kita tentang pra-observasi ini. Semoga besok semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Oke, baik Pak. Amin. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak Erlangga. Baik, demikian kegiatan coaching supervisi akademik di tahap pra-observasi bersama Pak Erlangga. Sekian observasinya. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, benar-benar umum banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, baik. Sebelum kita belajar, saya pimpin doa dulu ya. Ini doa. Oke, jadi sebelum kita mulai, Bapak mau mengecek kehadirannya dulu. Masuk semua ini? Masuk. Oke. Terus coba berdiri dulu untuk memulai terapiannya.
Coba cek di bawah kolom mejanya ada sampah kira-kira. Tidak ada ya? Oke, oke, lanjut lagi. Baik, hari ini kita akan mempelajari tema 1 ya. Tema 1 dengan materi selamatkan makhluk hidup. Subtema 2 hewan sahabatku. Nah, bisa dilihat gitu. Terus mata pelajarannya ada 3, ada IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Nah, tapi pada hari ini kita fokusnya di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA ya. Lanjut lagi. Nah, jadi ini KD IPA yang akan kita pelajari. Yang ini 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Terus 4.1-nya menyajikan karya tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Terus tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama yaitu setelah membaca teks atau menonton tayangan video pelajaran, siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya juga. Terus tujuan yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Oke, lanjut lagi. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi IPA tadi. Tetapi sebelumnya kita akan nyanyikan lagu wajib dulu ya. Lagu wajib, lagu Indonesia Raya. Oke, udah hafal semuanya? Oke, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya kita berdiri dulu ya semuanya. Oke, silakan berdiri dulu. Oke, ini nadanya nanti ikuti Bapak ya. Oke, sebelum memulai kita melaksanakan stop dulu ya. Kita stop dulu sebentar, kita melakukan ice breaking. Oke, ice breaking, kita pun semangat. Masih ingat atau semangat? Oke, kita berdiri dulu semangat. Oke, yang tahan ya, coba dulu.
Tepuk semangat. Oke, stop. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Terima kasih. Ya, duduk lagi. Duduk lagi. Baik, Bapak akan menampilkan sebuah video, tapi Bapak menjelaskan sedikit dulu mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Mungkin bisa dilihat di bukunya dulu, halaman 146 ya. Nah, jadi lihat dulu bukunya sebentar. Nah, jadi di sini ada dua cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama ada generatif, terus yang kedua ada vegetatif. Yang generatif itu ada 3 jenis ya. Nah, yang pertama ada ovipar, terus apa itu ovipar. Terus perkembangbiakan vegetatif. Nah, vegetatif di sini banyak jenisnya. Ada propagasi, ada tunas ya. Oke, sekarang kita perhatikan videonya dulu. Dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Oke, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Oke anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan, yaitu materi IPA di kelas 6 tema 1. Oke, ada pembahasan materi kita kali ini yaitu bahwasanya perkembangbiakan hewan ini terdiri dari 2 jenis. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan juga sel betina atau tanpa perkawinan. Jadi, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini hanya melibatkan satu individu saja. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang diawali oleh pertemuan sel jantan dan juga sel betina. Dengan kata lain, perkembangbiakan hewan secara generatif merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara perkawinan. Oke anak-anak, sama halnya dengan tumbuhan. Hewan juga berkembang biak untuk melestarikan jenisnya loh. Nah, perkembangbiakan hewan juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis perkembangbiakan. Seperti yang Putri disampaikan tadi, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, apa saja jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara generatif maupun vegetatif akan kita bahas berikut ini. Untuk itu, kalian perhatikan penjelasan berikut ini dengan baik. Oke anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa jenis perkembangbiakan itu ada 2. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, nantinya perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini terdiri dari beberapa jenis. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan dengan cara tunas, kemudian yang kedua dengan cara fragmentasi, dan yang ketiga dengan cara membelah diri. Untuk perkembangbiakan hewan secara generatif juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara ovipar, kemudian yang kedua ada perkembangbiakan dengan cara vivipar, dan yang ketiga itu ada perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Oke, kita lihat di sini. Yang vegetatif itu ada 3 ya. Apa tuh? Tunas, terus fermentasi, terus membelah. Dan generatif juga ada 3 tuh. Bisa dilihat. Yang pertama apa? Ovipar. Yang kedua vivipar. Yang ketiga ovovivipar. Oke, sekarang kita lanjutkan videonya. Apa itu ovipar? Dia kayak berang-berang atau musang, tapi mulutnya kayak bebek. Tuh. Terus kakinya juga ada selaput kayak bebek. Terus dia juga menyusui. Nah, jadi ini hewan yang aneh sebenarnya ya. Ilmuwan aja bingung, kok bisa ada hewan yang kayak gini. Oke, lanjut lagi. Yang dimaksud dengan hewan ovovivipar dan juga ciri-cirinya beserta contoh-contohnya.
Sampai di sini semoga paham ya anak-anak. Oke anak-anak, jadi demikian informasi atau penjelasan yang bisa Putri Dede sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Putri Dede sampaikan dan Putri Dede jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like. Oke, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai yang di meja ada ya. Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Nanti tugasnya ini mengelompokkan hewan-hewan yang digambar ini ya. Nah, di sini ada gambarnya. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 15 gambar. Tinggal kalian sesuaikan dengan tabelnya, ya. Misalnya hewan yang pertama ini apa nih kira-kira? Ayam kan? Ayam nanti dimasukkan ke tabel sini. Yang mana? Ayam itu masuk merupakan hewan semuanya. Oke? Nanti ditulis nama-namanya di atasnya. Oke, coba. Ini kan sudah dulu. Waktunya 10 menit ya. Oke, sekarang mulai. Oke, kerja kelompok. Diskusikan dengan kawannya. Langsung, Pak. Yang warna hijau suka berwarna. Iguana. Ciri-cirinya tadi, kalau yang telur tuh dia
lanjut. Oke, silakan kumpulkan. Ini. Oke, sudah dijawab semua ya. Jadi kelompok WKI ini sudah, kelompok Kaisar Rumah, terus kelompok Akilan juga sudah. Itu ada di sini yang juga. Ya. Lihat dulu Bapak baca sebentar. Oke, tugasnya nanti ada di belakang dulu ya. Nah, ada 5 pertanyaan. Lihat, ada 5 pertanyaan. Di halaman kedua, kasih halaman kedua. Ada 5 pertanyaan itu yang harus kalian jawab. Nah, cara menjawabnya kalian baca di teks yang ada di depannya ini. Nah, contohnya di sini, Koko, bukan ya. Nah, ciri-cirinya ada di sini. Misalnya tidak memiliki daun telinga. Nah, terus bukan merupakan hewan mamalia, hidupnya tidak menyusui, tidak memiliki kelenjar susu dan lain sebagainya. Terus yang kedua, vivipar. Nah, vivipar dalam maksudnya dilihat. Nah, di sini ada juga ciri-cirinya. Yang pertama apa itu? Ya, memiliki kelenjar susu. Yang kedua apa? Memiliki daun telinga. Yang ketiga, oke, jadi dia ada bulunya, rambutnya ya, kawannya. Terus lagi, oke, silakan dijawab pertanyaannya, ya. Bapak kasih waktu 15 menit untuk berjawab. Oke, silakan bertanya. Gimana, sudah semua? Oke, silakan antar yang makanya. Antar sini, antar sini. Oke, sini. Oke, dari jawabannya sudah diisi semua. Bapak akan koreksi, antar lagi ya. Setelah Bapak koreksi nilai kalian rata-rata sudah bagus semua ya. Dari 2 LKPD untuk pendidikan tadi semuanya sudah dapat 100. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita dulu. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Ada kendala nggak kira-kira? Sudah paham semua materinya? Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Karena Bapak mau tanya dulu. Tadi ada berapa jenis cara pemakaiannya? Berapa? 3 apa 2? 2 ya. Sama apa tadi? Negatif. Yang kedua? Negatif. Oke, yang negatif ada 3. Apa-apa tadi? Coba sebutkan. Yang pertama?
apa? Fragmentasi. Yang ketiga membelah diri. Terus yang generatif. Yang generatif ada 3 juga. Yang pertama apa? Ovipar. Yang kedua vivipar. Yang ketiga ovovivipar. Oke, baik. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum pulang kita berdoa ya. Ketua kelas boleh pimpin doanya lagi. Siap. Oke, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rasul ini. Selamat pagi Pak Langga. Baik, pada pertemuan kali ini ya kita akan melakukan sesi coaching pasca observasi bersama saya Azmi dan rekan saya Pak Erlangga serta Ibu Sri Wahyuni selaku pengajar praktik saya ya. Baik, untuk menghemat waktu langsung saja kita mulai coaching pasca observasi ini. Sebelumnya saya ingin tanyakan bagaimana kabar Pak Erlangga dan bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik ya. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah ya. Ada kesehatan yang diberikan maka kita bisa lakukan pertemuan di coaching pasca observasi ini. Baik, untuk Pak Erlangga, hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah Pak Erlangga lakukan di kelas kemarin dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak Erlangga lakukan. Ya. Baik Pak Erlangga, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan praobservasi dan observasi di dalam kelas selama 2 jam pembelajaran. Pertanyaannya, bagaimana perasaan Pak Erlangga setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas tersebut? Oke, baik. Mungkin karena ini belum terbiasa juga Pak ya. Ya. Jadi saya merasa sedikit tegang kita dalam proses mengajarnya itu. Ya. Tapi saya merasa senang sekali nih, sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik juga. Iya. Karena belum terbiasa tadi merasa tegang Pak ya. Iya. Karena mungkin kan di observasi ya. Itu hal-hal yang memang sudah lumrah. Kemudian alhamdulillah Pak Erlangga walaupun merasa sedikit tegang, tapi prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Bisa Pak Erlangga ceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak Erlangga lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang Pak Erlangga lakukan di kelas? Oke. Baik, saya pikir untuk tahapan pertama saya membuat perangkat pembelajaran. Langkah pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan yang saya lakukan itu sistem pembelajaran yang saya lakukan lebih ke student center. Iya. Jadi berpusat pada siswa daripada teacher center. Kemudian untuk yang kedua saya menggunakan 2 aspek. Ini aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengembangan aspek pengetahuan yaitu saya mengharapkan siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut dan juga karakternya dengan benar. Ya. Kemudian untuk
pada pengembangan keterampilannya, saya mengharapkan siswa dapat memerankan setiap tokoh dalam cerita. Ya, baik. Berarti area pengembangan tadi lebih kepada studio sensornya ya. Iya. Jadi sesuai dengan apa yang kita harapkan selama ini itu berpusat pada murid Pak ya. Iya. Kemudian area pengembangan lainnya yaitu tentang aspek pengembangan keterampilan ya Pak ya. Iya. Kira-kira menurut Bapak sudah sejauh mana area pengembangan yang Bapak lakukan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Pak? Menurut saya sudah berhasil Pak. Ya. Berarti kalau menurut Pak Erlangga sudah berhasil tadi ya? Iya. Ya. Namun masih ada pengembangan dalam proses pembelajaran. Ya. Menurut Pak Erlangga sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan juga belum mencapai titik sempurna. Menurut Bapak Erlangga, apa saja kekurangan atau kemungkinan kendala-kendala yang Bapak hadapi ketika menjalani proses pembelajaran dalam kelas? Oke. Baik, jadi kekurangan atau hambatan yang saya hadapi ketika melakukan proses pembelajaran di kelas itu Pak, yang pertama masih menemukan siswa yang pasif ya Pak, atau kurang aktif Ya, dalam proses pasti, itu. ya. Bisa diartikan mereka hanya mengandalkan teman Pak. Ya. Nah, kira-kira mengapa hal itu terjadi Pak? Mungkin yang pertama kurang berkolaborasi gitu Pak. Nah, terus tidak mau terlibat dalam hal diskusi atau sebagainya. Iya. Jadi kurang kolaborasi, siswanya masih terlalu pasif gitu ya. Iya. Baik Pak. Kekurangan atau hambatan yang Bapak rasakan selama proses pembelajaran yaitu masih menemukan siswa yang kurang aktif, jadi pasif jadi ya, kurang kolaborasi. Bisa diartikan mereka hanya mengandalkan teman ya Pak, gitu Pak ya. Iya, benar. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Tidak mau berkolaborasi dan tidak mau terlibat dalam hal diskusi atau hal-hal sebagainya. Mungkin yang pertama mereka belum terbiasa Pak dengan kegiatan ini kan. Iya. Proses pembelajaran juga melibatkan ada kelompok dan lain sebagainya. Mereka terbiasa dengan tugas individu itu. Nah yang memberikan adalah guru di sana. Terus mereka berpikir dengan bekerjasama dengan kelompok ada saja teman yang mengajarkan tugas, bahkan ada sedikit kesempatan mereka untuk bermain. Nah, jadi mereka mengharapkan kawan yang Pak yang mengerjakan, Iya. bukan bekerja sama berkolaborasi seperti itu. Nah, terus yang kedua, saya kurang menguasai kelas juga Pak, sehingga beberapa siswa merasa bahwa mereka tidak diperhatikan. Iya. Berarti itulah jawaban juga ya. Ya, Baik Pak Langga. Yang tidak jadi ada dua faktor yang menurut Bapak murid ini bersikap pasif, yaitu tidak terbiasa melakukan kegiatan kelompok sehingga ketika dikelompokkan mereka itu tergantung pada teman. iya benar. Kemudian yang kedua, kurangnya menguasai kelas sehingga murid bersikap pasif. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa saja rencana tindak lanjut Bapak untuk kedepannya agar kekurangan ini tidak terjadi lagi? Untuk kedepannya, karena saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak, Ya. dan saya juga menerapkan tiga aspek belajar, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Ya. Kegiatan ini harus didampingi dengan strategi belajar yang lain juga Pak. Strategi belajar yang lebih menyenangkan lagi sih. Nah, terus strategi belajar yang bisa memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai karakter dari strategi itu sendiri, sehingga anak tidak bersikap pasif lagi dalam proses pembelajarannya. Seperti itu Pak. Baik, ya. Itu merupakan rencana Bapak ke depan ya. Iya. Pada saat proses pembelajaran yang akan datang. Hmm. Bapak akan tetap melakukan kenyamanan gaya belajar mereka sehingga mereka bisa menikmati dengan tidak bersikap pasif lagi. Seperti itu. Mudah-mudahan rencana yang Bapak sampaikan terrealisasi dan bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih ke depannya. Ya. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan yang rencananya sudah Bapak sampaikan tadi itu? Oke, mungkin untuk waktu dan tempatnya belum saya tentukan Pak. Insya Allah akan saya lakukan secepatnya agar proses pembelajaran ini bisa menjadi lebih baik. Iya, berarti ingin dilakukan secepatnya lah ya. Baik. Terima kasih Pak Langga atas tanggapannya dan juga atas jawaban-jawaban yang atas pertanyaan yang saya berikan tadi.
mudah-mudahan harapan saya apa yang Bapak rencanakan bisa dapat direalisasikan secepatnya, Pak. Baik, sama-sama. Ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Sri Wahyudi Sari selaku PP di sini untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan dari jalannya proses pasca observasi yang telah kami lakukan ini tadi. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Ya, Pak Bu. Asmi, Ya. Pak Rangga, terima kasih karena sudah melakukan sesi kegiatan coaching pasca observasi. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erlangga karena sudah bersedia dilibatkan dalam kegiatan CGP saya ya Pak Erlangga untuk memenuhi tugas aksi nyata 2.3. Harapannya nanti ke depannya Pak Erlangga apa yang menjadi tujuan bersama dalam pelaksanaan rentetan supervisi akademik ini bisa terlaksana. Tadi kan Pak Erlangga bilang menyatakan bahwa dalam rencana tindak lanjut akan melakukan pembelajaran yang agar tidak membuat siswa pasif tadi kan. Ya harapannya silakan dilakukan. Mungkin nanti kedepannya bisa lagi sharing dengan Pak Asmi. Oke, terima kasih Pak Asmi. Coachingnya menarik sekali tadi karena memang yang digali itu psikoci. Karena yang banyak berbicara tentang saya lihat adalah Pak Erlangga. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Asmi. Luar biasa. Nah kebetulan karena Pak Asmi juga merupakan kepala sekolah ya. Jadi hal rentetan dari kegiatan ini nanti bisa digunakan untuk mempartisipasi guru yang lain. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Asmi dan Pak Erlangga. Baik, akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai dilakukan. Mulai dari kegiatan yang pertama itu observasi pemilihan kelas, dan terakhir itu pencakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Wahyudi Sari dan juga Pak Erlangga. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.